Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Dewi Ayu Larasati, NIM 14014191124, Lailis Naimi, NIM 14014190909, Dian Fausia Utami, NIM 140141965, Muri Nurkensari, NIM 14014191313, dan Arif Setiavani, NIM 14014193939. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi bangun prisma. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika lanjut di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Yuli Witanto, MPD. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bangun prisma. Apa sih prisma itu? Bangun prisma adalah bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi tutup yang kongruen atau sama atau sebangun. Artinya, sisi alas dan sisi tutupnya ini memiliki luas dan bentuk yang sama. Nah, prisma ini memiliki banyak sekali macam-macam bentuknya loh. Penamaan prisma ini disesuaikan dengan bentuk dari sisi alas dan sisi tutupnya. Misalnya, sisi alasnya berbentuk segitiga dan sisi tutupnya juga berbentuk segitiga. Maka nama prismanya adalah prisma segitiga. Ini dia gambar prisma segitiga. Selanjutnya, jika sisi alas dan sisi tutupnya ini berbentuk segi empat, maka penamaan prisma ini adalah prisma segi empat. Seperti ini. Tunggu. Kenapa ini bentuknya seperti kubus? Yaps, benar sekali. Ini adalah kubus, karena kubus merupakan prisma segi empat, karena memiliki sisi alas dan sisi tutup yang sama, kongruen, dan sebangun. Selain itu, di kubus juga memiliki sisi-sisi yang semuanya juga sama, kongruen, dan sebangun. Sehingga kubus ini termasuk ke dalam prisma segi empat. Selanjutnya, macam-macam prisma lainnya yaitu ada prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 7, dan masih banyak prisma lagi lainnya. Sudah tahu kan apa itu prisma dan macam-macam prisma? Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian prisma. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang disimbolkan dengan huruf T adalah tinggi. Kemudian di pojok-pojoknya itu disebut dengan titik sudut. Bagian atas disebut dengan sisi atas atau tutup. Dan bagian bawah disebut dengan sisi alas. Dan ada juga bagian rusuk dan sisi tegak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur prisma, yang mana prisma ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, prisma segitiga, yang kedua, prisma segi 4, yang ketiga, prisma segi 5, dan yang keempat, prisma segi 6. Unsur-unsur dari prisma ada 4, yaitu meliputi 1. Sisi prisma, yang kedua, rusuk prisma, yang ketiga, titik sudut prisma, dan yang keempat, diagonal sisi prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, memiliki 9 rusuk, memiliki 6 titik sudut, dan memiliki 6 diagonal sisi. Selanjutnya, prisma segi 4 memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 12 diagonal sisi. Selanjutnya, prisma segi 5 memiliki 7 sisi, 15 rusuk, 10 titik sudut, dan 20 diagonal sisi. Selanjutnya, prisma segi 6 memiliki 8 sisi, 18 rusuk, 12 titik sudut, dan 30 diagonal sisi. Berikutnya, mari kita jabarkan unsur-unsur dari salah satu prisma, yaitu prisma segitiga. Yang pertama, mengenai sisi prisma segitiga. Dari gambar di samping,
dapat dijabarkan bahwa yang pertama, sisi alas dari prisma segitiga yaitu A, B, C. Yang kedua, sisi tutup dari prisma segitiga yaitu D, E, F. Yang ketiga, sisi depan dari prisma segitiga yaitu A, B, E, D. Yang keempat, sisi samping kanan dari prisma segitiga yaitu A, C, F, D. Dan yang kelima, sisi samping kiri dari prisma segitiga yaitu B, C, F, E. Selanjutnya, mengenai rusuk prisma segitiga. Bahwa dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwasannya prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Yang pertama, garis AB. Yang kedua, garis BC. Yang ketiga, garis AC. Yang keempat, garis DE. Yang kelima, garis EF. Yang keenam, garis DF. Yang ketujuh, garis AD. Yang kedelapan, garis BE. Dan yang kesembilan, garis CF. Selanjutnya, mengenai titik sudut dari prisma segitiga. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Yang pertama, titik sudut A. Yang kedua, titik sudut B. Yang ketiga, titik sudut C. Yang keempat, titik sudut D. Yang kelima, titik sudut E. Dan yang keenam adalah titik sudut F. Yang terakhir, mengenai diagonal sisi dari prisma segitiga. Gambar di samping dapat dijelaskan bahwasannya prisma segitiga memiliki 6 diagonal sisi. Yang pertama, garis AE, yang kedua, garis BD, yang ketiga, garis CD, yang keempat, garis AF, yang kelima, garis BF, dan yang keenam, garis CE. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah jaring-jaring prisma. Yang pertama ada jaring-jaring prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki alas yang berbentuk segitiga dan mempunyai sisi tegak yang berjumlah 3 sisi. Jika dibongkar, juga akan memiliki 3 sisi. Dengan demikian, jaring-jaring prisma segitiga akan sesuai dengan bentuk prisma itu sendiri. Seperti ini contohnya. Yang kedua ada jaring-jaring prisma segi 4. Jadi anak-anak, kubus dan balok itu merupakan prisma segi 4. Nah, jadi jika dibongkar akan terlihat seperti ini. Ketiga ada jaring-jaring prisma segi 5. Prisma segi 5 dengan alas dan atap berbentuk segi 5. Dan alasnya jika dibongkar juga akan berbentuk segi 5 loh. Begitupun dengan atap. Sedangkan sisi tegaknya berbentuk segi 4 berjumlah 5. Dan jika dibongkar juga akan memiliki 5 sisi tegak. Dengan demikian, jaring-jaring prisma segi 5 akan seperti ini. Yang keempat ada prisma segi 6. Jadi, pada prisma segi 6, alas dan atapnya berbentuk segi 6, sedangkan sisi tegaknya berbentuk segi 4. Prisma segi 6 jika dibongkar akan menjadi seperti ini. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Baik, selanjutnya adalah contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai contoh prisma di sekitar kita. Misalnya, 1. Pensil. Pada pensil, kalian bisa lihat di ujungnya, dia berbentuk dengan prisma segi 6. Yang kedua ada atap rumah. Pada beberapa atap rumah, dia biasanya berbentuk prisma segitiga. Yang ketiga ada tenda. Tenda biasanya berbentuk dengan prisma segitiga. Keempat ada kotak tisu yang berbentuk dengan prisma segi 4. Kelima ada potongan kue yang biasanya berbentuk prisma segitiga. Ya, setelah kalian memahami tentang bangun ruang prisma, kali ini saya akan mereview dari pemahaman materi kalian tentang berbangun prisma dengan melakukan latihan soal.
Ya, kita sudah ada contoh soal pada layar ini. Jadi untuk pengerjaannya kita terlebih dahulu ingat atau pahami dulu rumus dari prisma segitiga gitu. Seperti kita ketahui kan rumus prisma segitiga itu rumus volume ya. Rumus volume itu V sama dengan setengah dikali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Ya, untuk memudahkan kalian saat mengerjakan boleh digambar ya bangun ruangnya. Begini. Kita gambar prisma segitiga. Kita masukkan, ini kan soalnya sebuah prisma segitiga panjang alasnya 18 cm. 18 cm ini ada di sini. Untuk tingginya nih, maaf salah, harusnya putus-putus ya. Itu 15 cm. Lalu untuk tinggi prisma itu di sini 26 cm. Lanjut untuk pengerjaannya kita masukkan saja langsung. Untuk V sama dengan setengah, untuk alas 18 cm dikali 18 dikali tingginya 15 dikali 26 itu tinggi prisma. V sama dengan, ini bisa dicoret 9 itu kali 9 kali 15 kali 26 sama dengan 3510. Untuk satuannya cm kubik. Nah. Lalu untuk soal kedua itu diketahui sebuah prisma segitiga dengan volume 4224 cm kubik. Jika panjang alas segitiga 24 cm dan tinggi segitiga 16 cm, maka tinggi prisma titik cm. Jadi sama ya seperti soal yang tadi, rumusnya kita pahami dahulu. Untuk rumus prisma, rumus volume maksud saya, V sama dengan setengah dikali alas kali tinggi prisma. Kalau jika kalian kesusahan atau gimana, boleh digambar ya bangun prismanya. Langsung untuk pengerjaan V sama dengan maksud saya volume prisma segitiganya dimasukkan ke V itu 4224 dengan setengah kali alas 24 cm kali 16 cm dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya kan belum diketahui, jadi tulis TP dulu. TP itu tinggi prisma. Lanjut, ini volume 4224
Kita hitung terlebih dahulu yang bagian ini. Boleh dicoret ya, coret-coret. Bisa 12 dikali 16 kali TP sama dengan 4.424. Ini 12 kali 16 sama dengan 192. Nah, selanjutnya untuk mencari tinggi prisma itu tinggi prisma dipindah ke bagian ini volume, tempat volume gitu. Jadi untuk tinggi prisma sama dengan 4.224 dibagi 1.192. Hasilnya 22 cm. Gitu. Ya, demikian latihan soal dari saya, semoga bermanfaat. Demikian materi mengenai bangun prisma. Semoga dari penjelasan tadi dapat bermanfaat dan dapat diserap oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.